Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fuadi dengan NIM 2410231024 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Unmuh Jember. Ingin mengutarakan pendapat saya yang saya pahami dari buku Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Kehidupan Nyata. Sebelum memasuki inti dari video ini, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan beliau. Beliau memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Lahir pada 2 Mei 1989 di Yogyakarta, wafat pada 26 April 1959 di Hindia Belanda. Setelah meninggalkan lingkungan bangsawan demi mendekatkan diri dengan rakyat, beliau mengganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara seperti yang kita ketahui sekarang. Jadi Ki Hajar Dewantara itu bukan nama pertama dia, namun nama kedua, bukan nama samaran juga, namun nama asli. Beliau pernah menempuh pendidikan di ILS Europäische Lehrerschool School, di mana ini adalah sekolah untuk kaum bangsawan di Belanda. Lalu beliau juga pernah menempuh di Stovia, di mana ini adalah sekolah dokter pribumi, namun tidak selesai atau tidak tamat karena sakit. Dan juga beliau pernah menempuh pendidikan jurnalistik dan sosial di Belanda di masa pembuangan. Beliau pernah menulis artikel kritis berjudul Als Ikin Nederland Was, yang dimana artinya itu adalah seandainya aku seorang Belanda yang menentang ketidakadilan penjajah. Jadi artikel kritis yang berjudul Al Ikin Nederland itu memiliki arti seandainya aku seorang Belanda, dan ini menyebabkan kontradiksi di dalam pemerintahan dan mempertanyakan kenasionalisan beliau, dan akibat itu beliau diasingkan ke Belanda dari tahun 1913 sampai 1919. Di pengasingan ia tepat mempelajari sistem pendidikan barat dan mulai menyusun gagasan pendidikan nasional. Juga beliau pernah mendirikan perguruan taman siswa pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Lembaga ini menjadi simbol pendidikan nasional yang mendidik rakyat tanpa diskriminasi kelas. Beliau diangkat sebagai Menteri Pengajaran Indonesia pertama pada masa Kabinet Republik Indonesia, mengemban gelar pahlawan nasional pada tahun 1959, dan juga tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi pada awalan yang saya pahami dalam buku Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Kehidupan Nyata, Ki Hajar Dewantara di sini menerapkan sistem Among pada tahun 2004 yang didasari pada sistem perintah, ketertiban, hukuman. Namun tidak sesuai apa yang dengan tertulis. Sistem Among di sini sendiri adalah metode pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam lingkungan taman siswa yang menekankan pada kasih sayang, kebebasan, dan juga tanggung jawab. Jadi bukan sekedar ketika siswa melakukan hal kesalahan, bukan kita
langsung hakimi dan memberi hukuman padanya. Itu terkesan memberi beban kepada siswa. Jadi alih-alih kita memberikan hukuman yang tidak masuk akal bagi siswa, kita harusnya memahami mereka, seperti ada apa, kesalahannya apa, walaupun terkesannya mereka bohong, mungkin tidak terjadi dengan apa yang sesuai yang dia omongi. Namun tugas kita sebagai pendidik tidak memberikan kesan yang angkuh, mengintimidasi dan memberikan teror kepada siswa. Namun dengan sikap kita yang terkenal friendly, penuh kasih sayang dan bisa diterima oleh siswa lain. Jadi ketika kita memberitahu kayak kamu kenapa, ada apa dengan dirimu, dan ketika dia menjawabnya terus dengan berbagai alasan yang dia berikan, dengan kita sudah memberikan tugas sebelumnya dengan jelas dan dia tidak mengerjakannya, ya kita tidak dan langsung memarahinya, mungkin kayak oh iya jangan diulangi ya, mungkin terkesan kita meremehkan, namun kalau semakin lama semakin mereka meremehkan sesuai dengan apa yang bisa didasari pada sistem ketertiban dan hukuman. Siswa harus ditertibkan dan diberi hukuman jika dia melakukan hal yang sama terus-terusan, tapi tidak dengan cara hukuman langsung berat atau gimana, atau ya seperti cara lama lah, kayak berdiri di tengah lapangan terus menghadap pada bendera, ya, tidak seperti itu. Namun bisa dijadikan sebagai tugas tambahan atau sesuatu yang sama seperti itu. Ya, pada dasarnya bukan paksaan atau hukuman yang terlalu berlebihan. Jadi prinsip utama dalam sistem Among ini ada 3 teori yang sering kita dengarkan, yaitu ing ngarsa tulodo, ing madya mangan karso, tuturi handayani. Dari ing ngarsa tulodo sendiri, di depan memberi teladan, yang mempunyai makna pendidik menjadi contoh dalam sikap dan perilaku. Nah, kembali seperti yang saya bicarakan sebelumnya, jika kita memberikan intimidasi atau teror kepada siswa, kedepannya pada masa depan, ketika siswa ini menjadi guru sendiri, pasti akan melakukan hal yang sama, karena metode yang kita berikan itu adalah intimidasi dan teror. Jadi itu sudah tertanam, terdoktrin di dalam dalam pikiran si anak ini, dan dia memberikan pengajaran yang sama kepada muridnya yang di masa depan. Jadi dengan prinsip ing ngarsa tulodo ini, di depan memberi teladan, kita harus bersikap baik dan memberikan perilaku yang bisa diteladani sampai masa depan. Dan yang kedua, ing madya mangan karso, di tengah membangun semangat, yang mempunyai arti sendiri. Pendidik bersama peserta didik membangun motivasi dan inisiatif. Masih berhubungan dengan ing ngarsa tulodo, pendidik tidak sekedar hanya memberikan sikap perilakuannya bersikap baik dan tidak acuh mengacu kepada siswa. Pendidik juga harus membangun motivasi kepada peserta didik, agar peserta didik itu bisa membangun semangatnya dalam belajar atau mengetahui sesuatu, tidak tertekan pada yang ada sesuatu daripada sekolah. Motivasi juga bisa dari hal lain, seperti cerita
eh, cerita hal-hal kehidupan sehari-hari atau berita-berita yang ada pada minggu-minggu ini, bisa jadi dari sesuatu seperti itu. Dan juga eh, bisa memberikan inisiatif kepada peserta didik. Jadi dengan pemberian pemberian inisiatif ini, apa, pemberian motivasi itu, peserta didik seakan kayak, oh ya, saya harus begini, dengan begitu saya bisa mencontoh dia gitu. Jadi peserta didik bisa memberikan inisiatif kayak, aku harus belajar lebih giat, atau aku harus eh, mengejarnya agar bisa setara dan mendapatkan ilmu, or ya intinya inisiatif yang bisa membangkitkan semangat peserta didik. Dan yang terakhir, Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan, yang mempunyai arti pendidik memberi kebebasan bertindak namun tetap mendampingi dan membimbing. Jadi dalam pembelajaran bukan berarti kita harus seperti ini, harus sesuai dengan ini, enggak, bukan seperti itu. Jadi biarkan kita memberikan teori seadanya dan biarkan siswa yang uh, menentukan bagaimana caranya dia sendiri, karena siswa sendiri tidak bertentu kayak suka dengan pelajarannya atau tertarik, bahkan bahkan untuk tertarik saja tidak gitu. Jadi kita tidak tidak bisa memaksakan kehendak siswa ini untuk mengikuti pelajaran kita. Ya, setidaknya dia bisa mengetahui apa yang ingin kita kita berikan, karena semua individu mempunyai tujuannya masing-masing, dan kita tidak bisa memaksakan kehendak itu untuk dirubah kecuali dia sendiri ingin dirubah. Seperti itu. Jadi contoh, kalau misal kita menemukan siswa yang tertarik dengan pelajaran yang kita lagi terangkan gitu, nah itu bisa jadi kita uh, seperti apa, kayak, oh iya bagi ini ya, nah biarkan siswa kayak, contoh kayak, Pak ini artinya seperti ini gimana Pak, nah, sini maju le, sini sini, nah kita jelaskan. Nah setelah itu kita memberi penjelasan agar siswa yang lain ingin maju. Nah terbalik lagi, balik lagi di Ing Madya Mangankarso, membangun motivasi dengan sedikit dorongan. Setelah ada siswa yang bertanya, kita harus memberikan motivasi agar mereka berinisiatif ingin bertanya. Jadi kalau misalnya yang lain ada yang ingin ditanyakan atau juga bingung, bisa maju ke depan ya, satu persatu. Itu. Jadi jadi kita harus mengejar target pada subjektifnya, bukan objek bukan mengejar objektif yang harus kita selesaikan pada hari itu. Itu. Nah, jadi seharusnya sistem pendidikan Indonesia mencontoh sistem ini, yang dimana tidak hanya menghakimi dan memberi tugas lalu pergi begitu saja tanpa ada pendampingan yang spesifik. Tidak sedikit pengajar di luar sana yang datang lalu memberikan tugas dan diam begitu saja. Tidak sedikit pengajar seperti itu. Jadi sistem among pendidikan yang yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara ini sangat bisa menjadi contoh bagi para pengajar-pengajar di luar sana. Jadi kesimpulan dari buku Filsafat Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Kehidupan Nyata yang ditulis dengan Dr. Istinisi MPD dan Profesor Dr. Johar MS, kita ketahui bahwasannya sistem Among sejalan dengan filsafat humanistik. Manusia adalah makhluk merdeka dan berpotensi. Jadi tidak seharusnya pelajar itu ditekankan
tugas yang eh, secara mendadak atau tiba-tiba dan terlalu berat baginya. Seperti yang kita ketahui bahwasannya tidak semua murid ingin menjalani hal yang kita ajarkan. Bisa jadi dia tertarik dengan olahraga, sedangkan kita mengajarkan ilmu pengetahuan alam, mungkin dia tertarik dengan pelajaran kita, namun tidak semua pastinya dia ingin ambil. Mungkin dia ingin mengambil seperti kesehatan tubuh, terus sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita, makhluk-makhluk kecil. Selain itu seperti pohon, kayak alam, itu tidak terlalu penting buat dia. Jadi dia mungkin hanya sekedar tertarik atau eh, hanya melewatinya begitu saja. Dan itu keputusannya dia. Dan kita sebagai guru seharusnya menghormati keputusan dia, karena dia adalah manusia dan manusia adalah makhluk yang merdeka tentunya di negara Indonesia ini. Dan potensi jika kita memaksakan kehendak seperti kamu harus mengikuti pelajaran saya dan harus mendapatkan nilai segini segini segini, dan itu bisa merusak potensi dia yang tertarik pada sepak bola. Dia mungkin bisa jadi memunculkan eh, seperti apa, pemikiran kayak duh, aku harus fokus kepada pelajaran ilmu pengetahuan alam ini, jadi saya harus merelakan mimpi saya demi mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu bisa menghancurkan generasi ke depannya, apalagi dengan generasi kita yang digadang-gadang adalah generasi emas. Dan yang kedua adalah pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan mencetak atau mendidik. Seperti yang aku jelaskan tadi, tidak seharusnya kita eh, mencetak pemikiran bahwa si pelajar ini harus mendapatkan nilai tinggi di pelajaran kita. Saya punya guru yang punya bisa menerapkan sistem ini, namun tidak sepenuhnya dia bisa menerapkan sistemnya. Tapi saya mengutarakan beberapa informasi pribadi saya. Jadi dulu waktu saya sekolah itu nilai MTK saya waktu UAS itu 19, dan guru matematika sih saya memberikan nilai itu pas di 70. Jadi ini bisa mencerminkan hmm, pemikiran filsafat pendidikan dari Ki Hajar Dewantara ini. Jadi guruku ini tahu kalau bahwasanya aku itu tidak tertarik dengan matematika dan hanya membutuhkan ilmu dasarnya saja. Dan akhirnya dia memberikan nilai seadanya pas KKM di raportku dan di laporan begitu juga. Padahal aslinya ya nilai saya 19 gitu. Dan juga penindasan ini juga kerap terjadi di kalangan guru. Mungkin seperti eh, kayak menyendirikan anak yang nggak bisa gitu. Jadi teman-teman anaknya nggak bisa, dia nggak peduli dan nggak mau melirik sedikit pun kepada anak ini. Dan eh, mungkin waktu guru bertanya kayak waktu guru bertanya, waktu pelajar bertanya seperti, Bapak, kenapa ada seperti ini, seperti itu, dan guru yang kesal itu mungkin akan bersikap menindas pelajar yang bertanya itu, dan itu bisa menyebabkan ketakutan dan balik lagi intimidasi kepada sang pelajar tersebut. Jadi si pelajar ini bakal berpikir, wah, guru itu memarahi saya dan menghina saya, dan akhirnya anak satu kelas
ikutan menghina saya gara-gara bertanya. Aku tidak akan bertanya lagi deh, aku takut. Nah, seperti ini juga bisa mematikan rasa ingin tahu pelajar. Sedangkan pelajar ini masih bisa digolongkan sebagai anak kecil ataupun remaja. Dan mereka di umur segitu itu kerap ingin bertanya, ingin mengetahui segalanya. Dan kita tanpa sadar bisa mematikan rasa ingin tahunya dan menciptakan individu yang malu dan tidak ingin bergerak. Seperti itu. Jadi sistem Among yang dijelaskan pada buku ini bisa diartikan sebagai pendekatan khas Indonesia yang berbasis pada kasih sayang, bimbingan moral, dan kebebasan bertanggung jawab. Jadikan pendidikan sebagai sarana kemerdekaan manusia seutuhnya. Sekian dari saya. Itu saya. Terima kasih karena telah menonton. See you in next time.